Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, terima kasih kepada Bu Emi atas waktu dan kesempatannya. Penghormatan dari kami kepada Bapak Direktur, Bapak Rahmadi, kemudian Editor in Chief Jurnal Didaktika sekaligus Ketua Pokja Publikasi, Digdas, Bapak Romi Siswanto, kemudian ada Mas Dakroni, kemudian teman-teman tim redaksi yang lain, ada Bu Istiqomah, Pak Anas, Pak Ramzi, Pak Irman, ada Pak Fauza, kemudian yang sangat kami sayangi dan kami banggakan, Bapak-bapak, Ibu guru semuanya, baik yang yang dari SD maupun yang dari SMP. Alhamdulillah berkat doa kita semua, Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar yang selama ini diterbitkan secara cetak, setiap edisinya itu kemarin itu ada sekitar 2 edisi. Yang pertama di edisi bulan Mei, kemudian terbit yang kedua itu pada edisi Oktober. Kemudian atas dasar inisiatif dari Pokja Publikasi, kemudian yang diaminkan oleh Bapak Direktur, maka Jurnal Didaktika yang selama ini terbitnya secara cetak, kemudian di-online-kan melalui aplikasi OJS, Open Journal System, yang memang selama ini banyak sedang digunakan. Nah, ini Open Journal System ini adalah aplikasi jurnal, semua jurnal sekarang menggunakan Open Journal System, dan ini satu-satunya aplikasi yang memang bagus dan sangat dan diakui oleh Dikti. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi digunakan di seluruh dunia. Bapak Ibu semuanya, memang Jurnal Didaktika ini sebelumnya terbit sebanyak 2 edisi. Kemudian setelah di OJS-kan, karena melihat antusias dari para guru yang artikelnya banyak masuk, maka inisiatifkan membuat 3 edisi yang seperti dijelaskan oleh Pak Romi tadi, yaitu pada edisi Maret yang pertama, kemudian edisi Juli, dan satu lagi pada edisi bulan November. Jadi di volumenya itu, satu isu itu, satu volume itu ada 3 nomor, nomor 1 di Maret, nomor 2 di Juli, dan nomor 3-nya itu di November. Dan alhamdulillah sesuai dengan keinginan kita bersama, seperti yang disampaikan oleh Pak Romi tadi, bahwa niat kita bagaimana caranya bahwa Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar ini nantinya bisa terakreditasi, dan insya Allah kita akan berusaha untuk mengajukan akreditasinya itu pada bulan Oktober itu pada bulan April itu adalah pengajuan gelombang pertama di bulan April, karena syarat-syarat tersebut alhamdulillah Jurnal Didaktika itu sudah memenuhi. Yang pertama terbit 2 tahun secara berturut-turut, kita sudah punya, malah kita dari 2017, 17, 18, 19 dan 2020. Nah, kemudian salah satu syarat utama dari jurnal untuk bisa terakreditasi itu adalah bahwa jurnal kita sudah diindeksasi oleh portal Garuda. Nah, alhamdulillah Jurnal Didaktika sekarang juga sudah diindeksasi oleh portal Garuda. Itu adalah syarat utama untuk untuk bisa kita mengajukan akreditasi. Nah, selain itu, untuk artikel-artikel Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin udah diterbitkan secara cetak, itu sudah kita publikasikan secara online juga, itu dapat dilihat langsung ataupun diunduh secara langsung di website Jurnal Didaktika. Dan sudah banyak yang melakukan citasi terhadap artikel-artikel tersebut. Itu bisa kita lihat di Google Scholar ataupun Google Cendekia yang menjadi dasar rujukan untuk para baik itu para guru, dosen, akademisi lain sebagainya, itu untuk melihat bentuk citasi.
berapa H-index dia, berapa I-index dia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk artikel yang terbit pada tahun 2020, itu semuanya sudah mempunyai nomor DOI, Digital Object Identifier. Itu semuanya sudah dibuat DOI-nya, dan itu sudah terindeks pada database Crossref. Jadi seandainya pun nanti misalnya server mati atau dan lain sebagainya, artikel kita nggak akan hilang. Nah, sekalipun nanti misalnya, ternyata nggak ada lagi misalnya jurnal misalnya, tapi artikel kita itu tetap ada, itu karena sudah disimpan pada database yang disebut dengan log, dan log ini kita sudah alhamdulillah kita sudah berlangganan juga untuk log ini. Nah, dan itu sudah didepositkan artikelnya semua itu ke dalam aplikasi log dan disimpan pada database internasional. Selain itu Bapak Ibu, selain itu yang tadi kita sebutkan, itu kita juga sudah pada database internasional, yaitu pada BES itu, kemudian juga pada ROD, OAG, dan kita lagi menunggu untuk konfirmasi selanjutnya dari Copernicus. Ini kalau misalnya sudah disetujui sama Copernicus, maka jurnal kita alhamdulillah bukan lagi jurnal nasional saja namanya, tapi sudah masuk kategori internasional, kategori rendah. Karena kategori sedang itu nanti sudah ada di OAG-nya. Internasional kategori bereputasi menengah. Mohon maaf, itu internasional bereputasi menengah. Karena bereputasi rendah itu terindeks pada Google Scholar dan OAG. Nah, sedangkan bereputasi menengah itu terindeks pada Copernicus, sedangkan internasional itu terindeks pada Scopus ataupun Web of Science. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah dalam untuk jurnal didaktika ini kita memang meminta para penulis semuanya untuk melakukan pengiriman artikel, tetapi artikel yang diterima oleh tim redaksi itu adalah artikel yang sudah mengikuti ketentuan yang ada pada jurnal didaktika seperti gaya selingkung, penggunaan template dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini semua, maka aspek dari karya tulis tersebut mencakup daripada aspek isi, kajian bidang keilmuannya, misalnya apakah nanti fisika misalnya, ataupun matematika, ataupun bidang studi yang lain, yang pengetahuan IPS maupun IPA. Kemudian dari aspek bahasa, itu adalah bahasa tulis yang digunakan, termasuk aspek sajiannya dari aturan dan gaya selingkung. Nah, ini bagaimana aturan dan gaya selingkung dari jurnal didaktika ini nanti akan disampaikan oleh tim redaksi yang lain, mungkin sama Pak Ramzi ataupun Pak Irman Siswanto. Nah, kemudian di jurnal didaktika juga itu di sini artikel yang dikirim ke jurnal didaktika itu adalah dia bersifat universal dia. Kemudian, tapi kita di sini tidak hanya bahasa Indonesia saja. Misalnya Bapak Ibu bisa menulis dalam bahasa Inggris, ataupun ada guru bahasa Inggris. Nah, mungkin Bapak Ibu itu dalam ngajar bahasa Inggris, mau nulis artikel dalam bahasa Inggris, itu silakan, nggak masalah. Nah, yang penting tulisannya itu sesuai dengan gramatika penulisan yang baik dan benar. Atau dalam bahasa Indonesia sesuai dengan PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan sifat selingkungnya itu ya tetap dengan mengikuti sistematika tulisannya, bagaimana cara merujuknya, bagaimana cara menulis daftar pustakanya, apakah kita nanti menggunakan endnote, footnote, dan lain sebagainya. Tapi untuk sekilas kami katakan bahwa jurnal didaktika pendidikan dasar, gaya selingkung penulisannya itu baik itu format pengutipan itu menggunakan endnote, sedangkan format untuk referensinya itu menggunakan gaya APA-style. Nah, itu bisa dirujuk juga di website, itu kita sudah menyediakan tombol downloadnya. Misalnya Bapak Ibu tidak mau membaca di komputer,
itu bisa di-download kemudian di-print. Nah, itu ada. Termasuk template-nya sudah kita sediakan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ngetik aja di dalam template yang sudah kita sediakan, langsung diketik saja di situ. Jadi nggak usah dirubah lagi formatnya, biar nggak pusing. Nah, jadi tinggal ngetik seperti ngetik di kertas di komputer, buka Microsoft Word, sama juga. Cuma bedanya ini sudah kita format. Bapak Ibu semuanya, nah dari sisi bahasa artikel untuk jurnal didaktika ini itu harus ilmiah yang pertama, kemudian lugas, jelas, kemudian itu bertolak dari gagasan, bukan hanya opini, karena opini itu bukan ilmiah nanti jadinya, tapi dia menjadi asumsi ataupun persepsi. Nah, tapi di sini adalah abstraksi bahasanya. Kalau istilahnya, mohon maaf kalau istilah filsafat itu kalau untuk meranah ke epistemologinya itu harus abstraksi. Jadi bukan hanya sekedar persepsi. Nah, di sini maka dia harus formal, kemudian dia bersifat objektif, ringkas dan padat. Jadi enggak banyak, enggak terlalu panjang dia. Jurnal didaktika itu cuma kisarannya antara 5.000 sampai dengan 7.000 kata. Itu untuk artikelnya. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, kalau menggunakan bahasa Indonesia maka harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan POB. Kalau bahasa Inggris itu sesuai dengan gramatikal penulisan yang baik dalam bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk konten artikel itu sendiri, nah artikel itu adalah gagasan ilmiah yang tampak dari substansi gagasan ilmiah atau alur fikir ilmiah dalam artikel itu. Karena kenapa? Karena karakteristik dari artikel ilmiah itu nanti akan tampak pada bahasa dan teknik penulisan. Banyak memang yang menulis artikel-artikel ilmiah, dia mengatakan ilmiah, tapi sebenarnya bukan ilmiah. Nah, tetapi alamiah. Jadi artikel yang ditulis bukan artikel ilmiah, tetapi artikel alami. Apa adanya dia tulis. Nah, memang bagus kalau memang ada saringan yang matang. Mungkin kalau saringan yang kita buat itu bagus, maka dia akan ilmiah nantinya. Tetapi ya secara alamiah tadi dia nulis apa adanya, tapi tanpa ada referensi yang baik, tanpa ada kutipan yang benar. Jadi ini tidak bisa dikatakan ilmiah karena sesuatu yang kita tulis tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang itu punya orang, ya kita harus mengakui kalau itu adalah punya orang lain. Tapi kalau misalnya itu bukan punya orang lain, ada teknik tersendiri dari tata cara menulis artikel tersebut. Misalnya ada kita mengambil kutipan dari sebuah buku. Mungkin orang penulis buku tersebut juga mengambil kutipan dari buku yang lain. Tapi kebanyakan kita langsung menulis penulis buku yang terakhir. Jadi kasihan sekali penulis buku yang pertama. Jadi dia nggak diakui lagi tulisan dia. Padahal ide itu adalah ide dari penulis yang pertama, bukan ide penulis yang terakhir. Nah, ini kesalahan kita kebanyakan di dalam menulis. Jadi sehingga artikel kita yang kita tulis itu nggak sifat ilmiah lagi. Ilmiahnya nggak nampak lagi. Yang ada hanya alamiah saja. Kemudian tahapan dan proses penulisan ini adalah karena kita sudah ada jurnal, maka jurnal kita adalah jurnal didaktika pendidikan dasar yang Bapak Ibu bisa akses sendiri. Itu template-nya sudah ada di sana, kemudian petunjuk penulisannya juga sudah ada di sana. Kemudian dari sisi artikel di jurnal didaktika itu dimulai dari titelnya, apa judulnya, kemudian ada penulis, kemudian afiliasinya itu ataupun korespondensinya dari mana, misalnya SD Negeri 1 Tangerang misalnya, ataupun SD Negeri 3 ataupun SMP Negeri 3 Yogyakarta ataupun Kulon Progo misalnya. Nah, itu adalah hal terpenting di dalam bagian artikel yang ada di dalam jurnal didaktika pendidikan dasar. Ada judulnya, ada penulis, ada korespondensi, kemudian juga tersedia abstraknya. Nah, di jurnal ini abstrak itu harus ditulis nanti dalam dua bahasa. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian baru ada pendahuluan, metodenya, kemudian riset dan diskusinya, hasil dan pembahasan, kemudian
penutup, terakhir adalah referensi. Mungkin jika ada misalnya kata terima kasih mau diucapkan ke siapa, mau di mana, ada yang mendanai misalnya penelitian, nah itu boleh ditambahkan nanti setelah conclusion sebelum referensi. Nah, nanti bisa dilihat di template-nya. Tapi Bapak Ibu yang perlu ditekankan di sini adalah jurnal didaktika pendidikan dasar tersebut tidak hanya menerima artikel dari hasil penelitian, tetapi boleh juga artikel yang berasal dari pemikiran. Artinya memang pemikirannya yang bersifat ilmiah. Bukan misalnya sudah melakukan penelitian tindakan kelas, bukan hanya PTK, ataupun bukan hanya PTS, ataupun bukan hanya penelitian yang bersifat eksperimen ataupun R&D, tetapi dia boleh misalnya, artinya boleh kuantitatif dan boleh kualitatif dan boleh lapangan dan boleh kepustakaan itu. Yang tidak diterima itu adalah opini. Mungkin di sini juga nanti ada kita bisa melihat artikel yang memang artikel tersebut dari kajian buku, resensi buku, tapi dibuatnya dalam bentuk artikel. Nah itu juga boleh, itu tidak tertutup kemungkinan. Karena kenapa? Karena jurnal didaktika ini tidak hanya dikhususkan untuk pembaca kita sendiri, tapi dengan OJS ini maka jurnal didaktika ini bisa dibaca oleh masyarakat luas. Baik itu dari mahasiswa nanti, anak sekolah, kemudian teman-teman guru, teman-teman dosen, teman-teman akademisi yang lain, itu akan membaca, akan melihat semua. Karena dia itu sifatnya open system, jadi open journal system. Jadi ini terbuka dan bebas diakses, bebas di-download oleh siapa saja. Dan itu tanpa bayar, gratis. Nah, karena sekarang memang zamannya udah gratis semua. Nah, yang nggak gratis memang Telkomsel sepertinya. Kemudian untuk ini sistematika penulisan tadi yang sebelumnya saya sebutkan, ini hanya kerangka. Nah, inilah bentuk template dari jurnal kita, jurnal didaktika pendidikan dasar. Itu ada judulnya, ada penulis, korespondensi, itu afiliasi tadi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, bahan dan metode, atau kemudian hasil riset, pembahasan, kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka. Ini sebenarnya ada template, ini format template yang kita jadikan yang kami jadikan di dalam satu halaman kertas. Tetapi ada template yang ada di jurnal, nanti boleh Bapak Ibu lihat, itu ada penjelasan. Judulnya, berapa panjang judulnya, nanti kemudian penulisnya siapa saja, kemudian berapa banyak kata di dalam abstrak, kata kuncinya berapa buah, kemudian pendahuluannya berapa kata juga, dan lain sebagainya sampai ke daftar pustaka. Dan yang paling penting untuk kita tekankan Bapak Ibu, karena kita memang istilahnya ini kita lagi naik. Nah, kita lagi mencoba untuk naik, artinya tidak untuk jalannya itu bukan untuk mendatar, tapi agak mendaki sedikit. Maka kami harapkan dari Bapak Ibu semua yang ingin menulis itu sangat-sangat kami sarankan dalam menulis diharapkan bisa merujuk dan mengambil beberapa referensi dari jurnal didaktika yang artikel-artikel yang sudah dipublish oleh jurnal didaktika pendidikan dasar ini untuk dijadikan kutipan dan dasar daripada referensi Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak, 2-3 udah cukup. Nah, karena banyak-banyak itu juga nanti takutnya bukan hanya ditempatkan di daftar pustaka, tetapi memang ditempatkan juga di dalam. Jadi di dalam kata yang dibuat itu, di dalam artikel itu ada namanya, kemudian juga ada di daftar pustakanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi di abstrak ini itu ada terdiri dari pendahuluan, kemudian apa yang dilakukan, kemudian apa yang dihasilkan, kemudian bagaimana manfaatnya ataupun signifikansi impact daripada artikel tersebut. Nah, ini adalah hal terpenting di dalam abstrak. Kemudian di kata kunci. Jadi di sini memang kami coba buat di sini dalam bentuk pertanyaan. Apakah ada kata kunci? Ini untuk biar Bapak Ibu semuanya bisa melihat bahwa apa yang tertinggal di dalam artikel tersebut.
Jadi ketika udah ada pertanyaan begini, apakah ada kata kunci? Oh, belum ada. Maka kita harus membuat kata kuncinya. Sehingga artikel yang masuk tersebut nanti bisa dipublikasikan di jurnal didaktika. Dan kemudian, karena nanti ini dari semua artikel yang masuk itu akan diseleksi, seperti kata Pak Romi tadi, kemudian akan diikutkan dalam workshop penulisan artikel ilmiah. Jadi maka di sini kami tidak membahas tentang bagaimana cara menulis yang baik dan benar, tidak menulis bagaimana cara menulis artikel jurnal yang bagus agar tembus jurnal nasional dan internasional. Tidak, karena memang artikel yang Bapak Ibu tulis itu nantinya akan diworkshopkan, dibina kemudian untuk bisa dipublikasikan. Itu bersama tutor-tutor nanti yang dari Kemdikbud itu. Kemudian di pendahuluan itu juga ada. Apakah bagian pendahuluan telah terisi paparan tentang masalah dan ruang lingkup? Nah, ini juga harus harus ada. Artinya kita buat juga di dalam pertanyaan supaya kita ingat, oh ternyata ini belum ada masalahnya. Jadi yang diceritakan pengalaman aja, tapi masalah nggak dapat. Karena masalah itu kan bagaimana perbedaan antara yang dilakukan, yang terjadi itu dengan yang seharusnya terjadi. Nah ternyata terjadi semua, yang seharusnya terjadi itu nggak ada. Artinya masalahnya nggak ada. Nah jadi ini yang bisa kita buat di sini. Gitu. Kemudian di bagian yang ini isi pendahuluan di sini ada kami buat metriknya. Jadi mengapa penelitian dilakukan nih? Sampai di mana pengalaman kita hingga saat ini? Apa permasalahan yang masih ada? Apa hipotesis kita? Apa yang kita lakukan? Nah, inilah agenda kita yang isinya di dalam pendahuluan. Nah, ini muatan-muatan ini kalau kita ingin menulis artikel yang bagus, maka muatan tersebut memang harus ada. Nah, kemudian dari sisi metode. Nah, metode ini memang hal terkait yang ada di dalam sebuah artikel. Tapi bisa disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada artikel itu di dalam hasilnya itu, misalnya hasil lapangan itu membuat sebuah tabel misalnya. Nah, ini contoh tabel. Tapi kalau tabel begini di dalam artikel ilmiah ini kurang baik. Kenapa? Karena contoh ilustrasi hasil ini kurang baik. Karena kenapa kurang baik? Kita bisa ini narasi hasilnya. Misalnya saya buat di sini judulnya Refleksi Sewindu Reformasi, Regulasi Investasi Masa Mendatang. Ini contohnya narasi hasilnya. Sedangkan hasilnya itu adalah ini. Ini ilustrasi hasilnya. Nah, ilustrasi hasil dalam bentuk tabel itu di dalam penulisan jurnal itu kurang bagus. Jadi kami sarankan untuk Bapak Ibu nantinya untuk jurnal didaktika tidak membuat tabel yang demikian rumit begini. Tetapi di dalam artikel itu dibuat saja dalam bentuk grafik. Jadi grafik begini. Jadi grafik itu dia lebih menentukan hasilnya. Jadi kalau cuma sekedar tabel, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai hasil yang baik. Tetapi hasil yang baik itu adalah artikel hasilnya. Jika memang angka-angka itu dibuat di dalam bentuk grafik. Nah, untuk selanjutnya mungkin terkait dengan gaya selingkung itu akan disampaikan oleh Bapak Ramzi Mursikin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Emi.